Mulai beraniin diri buat ngambil mobil tuh. Iya, datang ke showroom kan, gua minta apa namanya, minta brosur. Masuklah tuh, gua minta brosur, ngajuan ke orang tua tadinya sebenarnya nggak setuju gua ngajuin mobil. Karena kenapa bisa nggak setuju? Ya. Kurang yakin apa gimana tuh? Namanya kan anak muda, apa ya namanya, orang tua tuh selalu mikirnya anak ini nggak kerja tapi berani mau ngambil mobil, mikirnya wah main-main nih gitu kan. Nanti yang susah gue juga kali ya. Iya, mikirnya gitu. Masuk April gue main kelapa Dari Iya. ide ke kelapa. Wah, nyoba usaha baru karena gue udah berjalan kan. penasaran Mobil pickup gue ini kebanyakan nongkrong juga. daripada nggak bermanfaat gitu ya. Dia seminggu paling 3 kali ngirim dedak. Nah, gue punya inisiatif main usaha kelapa tuh. Usaha kelapa berjalan, terus usaha kelapa gue goyang. Usaha kelapa gue goyang kan, gue buat bayaran mobil tuh nggak ada bang. Gue Mungkin dari sang pencipta, lu bukan di situ jalannya kali ya. iya. Halo, selamat malam nih. Mantap Ya. Balik lagi sama gua Katang Doraemon. Udah lama gak konten ngobrol santai sih intinya di podcast Sobat Project ini. Alhamdulillah gua udah kedatangan tamu nih. Yang mana tamu ini bisa dibilang diundang atau dicari dari rekan tim gua si Bang Nas. Gua belum tahu sih siapa namanya nih. Bang, nama lu siapa, Bang? Junet. Thank you banget udah nyempetin datang ke tempat ya base camp yang ala kadarnya nih, Bang. Nggak apa-apa, yang penting seru. Masih proses lah, Bang, sedikit-sedikit mulai berkembang lah. Siap. Banyak perubahan, cuma ya timnya aja nih harus digeber dulu baru naik gitu kan. Yang gue dengar sih beritanya Bang Junet ini seorang wirausahawan ya di dunia logistik ya, apa sih? Angkutan logistik. Oh gitu. Ya ini sih podcast ngobrol-ngobrol santai sih, Bang. Gue pengen ngulik-ngulik informasi sih. Siapa tahu yang gue kulik dari lu bisa dibagikan ke teman-teman yang nonton gitu kan. Semoga bermanfaat. Apa sih, Bang yang lu cerita dari pertama nih, Bang? Tiba-tiba lu dengar lu ternyata di dunia pendidikan juga bagus juga gitu. Yang gue tanya dari si Bang Nas ya, ternyata lu itu udah S2 juga gitu. Apa benar itu, Bang? Alhamdulillah. Di Esa Unggul Citra Raya ini. Wah, Esa Unggul ternyata ya. Wah, itu kampus ternama juga ya, bagus sih gitu kan. Ya, Lumayan lah. Dulu juga gue sempat mau ke Esa Unggul, ternyata gue berpikir yang lain ya udah gue nggak ke situ. Baik lagi ke usaha, Bang. Coba, Bang, pengen tahu nih cerita awal mulanya gimana sih, Bang? Kan logistik ini kan berjalan udah 3 tahun yang lalu ya. Iya. Berawal dari pakan ternak. Oh, awalnya pakan ternak dulu, nggak tiba-tiba logistik? Enggak, awalnya pakan ternak lumayan. Nah, pakan ternak itu kan gua mulai zamannya corona tuh. Oh, zaman corona. Zamannya orang mikirin pendapatan. Pendapatan. Dengan cara berternak bebek, ayam dan lain-lain. Gua jual pakan ternak dedak jenisnya. Oh, dedek ya. Berjalan tuh tahun corona tahun berapa sih, gua lupa. 2019 2020. Ya, segitu lah. Zaman-zamannya gua nganter pakai motor kan. Nah, pertama gua kenal dedak itu, gua promosiin terus kan. 2 bulan berjalan ramai tuh, Bang, pakan ternak gua. Nah, setelah ramai itu gua inisiatif ngambil mobil. Sorry, untuk promosinya gimana tuh, Bang? Soalnya kan itu lagi corona juga. Cara fight lu buat promosi gimana? Gua punya komunitas beternak gitu. Dari Tangerang sampai ke Jakarta gitu. Jadi komunikasi gua ini panjang sebenarnya. Jadi pelan-pelan tuh lama-lama 2 bulan berjalan, pagi sampai sore itu gue bisa ngirim 20 karung. 20 karung? Iya. Hampir 1 ton nggak? Nggak nyampe? Nyampe itu. Oh, nyampe 1 ton. Wah, pantasnya juga ya. Iya. Nah, berjalannya 2 bulan itu, wah, kan gue pakai motor tuh kadang 3 karung aja ya.
di depan dua, di belakang dua, di depan satu kan. Dua bisa sih itu. Gua mikirnya pas 2 bulan kemudian tuh butuh mobil kan, gue sering nyewa mobil pickup orang bang. Tapi lu pikir-pikir daripada nyewa mending beli gitu ya? Ya karena pakan ternak gue kan apa ya hitungannya ngirimnya bukan ke satu titik doang, kadang ke Jakarta, dari Tangerang ke Jakarta. Nah, mulai banyak gitu ya? Iya, jadi gue tahu pendapatan gue berapa, pemasukan gue, pengeluaran gue berapa. Nah, gue mulai ngajuin tuh ke orang tua gue. Mulai beraniin diri buat ngambil mobil tuh? Iya, datang ke showroom kan, gue minta apa namanya, minta brosur. Masuklah tuh, gue minta brosur, ngajuan ke orang tua tadinya sempat nggak setuju. Gue ngajuin mobil. Karena kenapa bisa nggak setuju? Ya. Kurang yakin apa gimana tuh? Namanya kan anak muda, apa ya namanya, orang tua tuh selalu mikirnya anak ini nggak kerja tapi berani mau ngambil mobil, mikirnya wah main-main nih gitu kan. Nanti yang susah gue juga kali ya. Iya, mikirnya gitu. Nah, gua debat sama orang tua tuh hampir sebulan gua masuk. Nah, setelah gua jelasin, sambil lu buktiin apa yang lu lakuin. Iya, gua jelasin terus saudara juga ngomong, si Jun ngirim dedak pakai motor 3 karung, mungkin orang tua mikirnya udahlah setujuin aja sebulan kemudian. Siapa tahu ini jalannya lu buat lu lancar dari Iya. Nah, udah gua ngambil mobil. Maret mobil gua turun tuh Maret 2021. Nah, terus masuk April itu gua kan April tuh masih gratis ya. Masih gratis bayaran mobil. Mei baru gua bayar. Masuk April gue main kelapa dari ya. Dedek ke kelapa. Wah, nyoba usaha baru karena Dedek gue udah berjalan kan. Mobil pickup gue ini kebanyakan nongkrong juga. Daripada nggak bermanfaat gitu ya? Iya, seminggu paling 2-3 kali ngirim Dedek. Nah, gue punya inisiatif main usaha kelapa tuh. Usaha kelapa berjalan, terus usaha kelapa gue goyang. Usaha kelapa gue goyang kan, gue buat bayaran mobil tuh nggak ada bang. Mungkin dari sang pencipta lu bukan di situ jalannya kali ya? Iya, itu dedek banget gue nyari duit itu karena ditipu kan main kelapa. Oh, sempat ditipu juga ya? Kelapa itu ditipu gue. Kalau gue main dedek aja mungkin gue nggak perlu nyari duit jadi jasa angkut logistik bang. Gue punya usaha sekarang ini gue punya jasa angkut logistik. Usaha gue berawal dari kelapa bangkrut. Nah, ditipu itu. Iya, kada gue udah mau bayar cicilan kan, takut nggak kebayar kan. Gue masuk aplikasi GoBox tuh. GoBox namanya. Aplikasi dari Gojek gitu. Iya. Udah gue masuk tuh kan, itu gue narik pagi sampai subuh jam 4. 24 jam lu bergerak tuh ya? Enggak, 20 jaman 20 jaman 4 jam bergerak. gua tidur. 4 jam tidur tuh ya? Nah, udah gua berjalan, setahun kemudian gua udah banyak langganan tuh. Nah, terus GoBox ini gua udah di-suspend gitu. Akunnya di-suspend ya berarti? Iya, karena kesalahan emosional lah. Kesalahan paham lah ya. Udah, habis itu gue masukin marketplace, gue masukin kayak grup-grup komunitas-komunitas gitu kan. Marketplace itu di Facebook? Iya, di Facebook. Oh, Facebook. Oh, main Facebook juga ternyata lo ya? Gue punya teman selama setahun pick up itu kan, punya teman supir kan banyak ya, yang pinter-pinter. Dia ngasih saran gue pakai Facebook, marketplace, grup-grup kontrakan gitu. Dan sekarang udah berjalan 3 tahun ya gua. Ada di Google Map jasa angkut logistik. Udah 96 like. Wow. Iya. Fantastis juga ya. Iya. Itu. Dan sekarang setahunnya berjalan gua ngambil mobil lagi bang. Pick up juga. Wah, lu nggak berani ngambil mobil yang kedua kali? Iya. Setelah mobil yang pertama lunas? Iya. Mobil pertama masih kredit. Masih kredit. Gitu. Lu mental ngambil lagi mobil. Sekarang 3 tahun udah lunas. Alasan lu untuk milih gue ngambil mobil nih, kenapa gitu? Kebetulan adek gue lagi nganggur. Gue beli mobil pick up,
Nah mobil pickup itu pas sebulan itu kan berjalan, adik gue gunain mobil itu malah buat proyek. Nah sekarang mobil itu udah mau lunas, tinggal sisa 17 kali lagi. 17 kali lagi, ya setahun setengahan lah ya. Iya, itu ntar gue punya vendor, gue juga punya vendor bang. Kayak misalkan bukan vendor ya, kayak gue punya teman nganggur nih, lo beli pickup aja, gue gituin. Oh, jadi Gue ajarin tuh cari-nyari orderannya. anak didik lu lah ternyata gitu bisa dikatakan ya. Temen gue tapi gue ajarin cari Iya, duit. lu didik ya. Gue ajarin cari duit. Dia ngikut gue dulu pertama bang, ngikut gue dulu nari tanpa sebenarnya tanpa dia nggak mau minta dibayar ya. Gue ajarin, terus gue kasih uang juga, gue gaji juga kan ya. Ujung-ujungnya dia beli mobil, dia beli terus teman gue lainnya beli mobil juga. Gue punya koneksi. Sampai sekarang koneksi gue dari mereka dan dari customer lainnya ada bang. Oh, mungkin cara lu juga membuka market dan koneksi dari orang-orang yang lu ajarin sama orang-orang yang pernah lu bawa gitu. Iya, dari customer sebelumnya, terus dari detik banget 3 tahun ini berjalan lancar alhamdulillah. Minimal dari pemasukan itu melebihi UMR alhamdulillah. Wow, fantastis dari ya. bisnis. Iya, logistik usaha lo ya. Iya, wah kerja kan saya pengennya sebenarnya dari apa ya namanya, dari pendidikan kan nyari kerja kan kurang ya bang. Iya. Saya ya. Satu kurang, yang kedua itu syaratnya tuh aneh-aneh gitu. Kerja zaman sekarang gaji kurang, Syaratnya aneh gitu. persyaratannya harus melebihi apa gitu lah. Iya. Kurang intinya mah. Saya Buat kata maunya fleksibel jadinya. Jadi dengan fleksibel itu malah ngasilin duit malah. Iya. Nah, udah berjalannya waktu, sekarang saya punya koneksi, saya punya teman, saya juga ya gitu sekarang. Ya saya sih berharap anak muda zaman sekarang nggak usah mikirin harus kerja di pabrik ataupun di perusahaan, tapi dengannya dia berpikir usaha, mereka bisa dapat duit lebih dari itu. oh iya benar. Nah tuh pesan teman-teman, ternyata orang yang di sebelah gue ini ngobrol sama gue itu punya pesan yang sangat bermanfaat gitu. Nggak hanya lu cuma kerja di pabrik dengan yang waktu lu disita begitu banyak ya. Iya. Kalau ya sama dengan gue juga masih ngikut corporate ya, kerja ya itu bener gitu tuh. Lu kerja 8 jam ngelakuin hal yang sama, monoton tiap harinya gitu-gitu aja. Iya. Dengan gaji yang sama dan perubahan gajinya tiap tahun pun ya udah ketahuan gitu tuh. Iya. Dan anak zaman sekarang kebanyakan apa ya? Sarjana sekarang tuh kebanyakan nganggur tuh gara-gara pengen gajinya tuh Gede. besar, sedangkan dia sendiri pun pemasukan nggak ada. Skill pun belum dapet, Skill pengalaman nggak ada. pengalaman nggak ada, tapi mau gaji gede. Nah, ya harusnya sih usaha dengan mereka mempunyai titel dan mempunyai jaringan dari tempat kuliah mereka, kan harusnya mereka usaha tuh lebih bagus, lebih make sense. Yang pertama dia bisa bangun mental dia ya kan? Iya. Menurut gua sih harusnya anak kuliahan itu bisnis tuh lebih Menjanjikan. majunya, cepet majunya, karena mereka kan punya koneksi banyak, terus orang-orang penting ada di dalam tersebut. Iya, di dalam kampus ya. Karena orang yang datang ke kampus itu orang yang ekonominya menengah ke atas gitu tuh. Lu bisa kuliah ya Minimal mereka bisa melirik usaha kita. iya. Harusnya segitu, harusnya kita harus melihat peluang, jangan lihat harus kerja ikut orang dapat duit udah tidur. Berseragam enak dilihat sama orang padahal nyatanya tidak sih gitu. Iya. Nah, itu sih yang gua alamin juga sih. Ya dari situlah. Ya dari gue pernah kerja sih bang. Pernah kerja juga. Kayak di pabrik Ciki gitu, wah gila kata gue. Pressure-nya tinggi gak bang? Kecil. Enggak, maksudnya tekanan kerjanya gitu. Besar. Tapi pendapatannya kecil. Pendapatannya kecil. Itu mah banyak carmuknya sih. Oh, jadi sistem cari mukanya ya. Gue usaha tuh sebenarnya bukan di usaha pekan ternak doang sih, kayak gue jualan cilok keliling pernah. Oh, lu sempat jadi pedagang juga. Iya, puluhan kilo malah gue jalan tuh dari Korelet ke Alusna. Alusna. Itu ada kali 15 paling 10 kiloan lah.
pulang pergi 20 kilo. Iya, kayak juga kan ya lu Iya. pulang pergi lah. Tapi gua dari jualan cilok itu sebenarnya melatih mental sih sebenarnya. Mental dan tahu dunia lapangan tuh kayak gini sih gitu. Apa sih yang gue harus diawasin gitu kali ya? Ya kalau dunia lapangan sih sebenarnya gua dari SMP udah kenal jualan pulsa dan lain-lain. Tapi dengan adanya jualan cilok, dengan terjunnya jualan cilok itu, gua malah kayak dilatih mental gua. Mental. Nah, dari awal situ tuh Apa yang lu dapat? gua ketemu sama orang tuh nggak gugup. Ya, Ibaratnya ketemu langsung gitu, nggak gugup. face to face tuh berani ya. Seenggaknya ada sedikit perbedaan dengan orang yang diam di rumah saja. Kelihatan ya. Iya. Dia kaku secara ucapan ngomong ya. Iya, gitulah kadang yang kita pikir duitnya kecil, dari bisnis itu duitnya kecil, tapi ternyata pengalamannya itu Besar. besar. Berharga juga ya. Berharga pengalamannya. Terus kita kayak jualan cilok tuh kayak kita ngobrol sama usaha-usaha lagi. Dengan orang yang berbeda gitu. Iya, jadi kita bertemu. Nah, dari situlah saya mulai namanya jualan aksesoris. Saya jualan pakan ternak ayam ternak. Dari situ saya mulai perkembangan mental saya di situ. Dan yang lebih pesat dan dunia lu di yang sekarang ini. Iya, logistik. Dari usaha-usaha lainnya. Gue pernah juga usaha mainan yang 2000 tuh. Mainan 2000 titipin ke warung-warung. Oh iya, gua tahu. Titipin ke warung-warung. Nah, dari situ usaha-usaha sebelumnya itu logistik ini yang gue pertahanin selama 3 tahun. 3 tahun lebih, 3 tahun setengah masuknya. Ya 3 tahun setengah kurang lah masuk. Alhamdulillah. Masuknya. Tapi yang gue masih tanyakan, kenapa lu sampai memilih gue harus S2 nih? Sedangkan lu dunia usaha lu udah menjanjikan gitu. Apa lu masih kuliah dulu, tetap buka usaha, apa usaha dulu apa kuliah gitu? Sebenarnya kuliah tuh pemikiran orang tua sih sebenarnya. Karena orang tua tuh berharap anak-anaknya pada sarjana, pada kuliah, pada sekolah yang tinggi. Nah, sebenarnya kalau gua nggak kuliah sekalipun, untuk nyari duit itu sebenarnya gampang. Tentang uang lo ya. Kuliah tuh sebenarnya penting ya. Kuliah itu penting, tapi dunia nyari uang itu lebih penting apa gimana? Kuliah itu penting kan. Kuliah itu penting, tapi nyari duit itu bukan patokan di kuliah ya. Iya. Yang gitu. Pelajaran nyari uang tuh lebih luas dimanapun. Iya. Kalau kuliah itu cuma buat kita mendapatkan basically awal perkenalan orang-orang hebat, intinya kayak berani kuliah dan lain-lain. Itu sih menurut gua. Wow, ternyata yang gue dapet dari lu bang keren juga ya. Dari segi pendidikan, lu ngelatih mental jualan kecil sampai yang sekarang yang ternyata usaha yang lu lakuin sekarang berjalan dengan waktu yang lumayan lama ya, 3 tahun ya. Tapi di situ ada jatuh bangunnya kali bang. Nggak semudah yang sekarang ini gitu loh. Pernah nggak? Logistik ini stabil. Paling ya yang bikin gue malasnya itu kayak apa ya? Bukan malas sih, harus bertanggung jawab. Di bisnis itu kita harus bertanggung jawab, kayak barang orang pecah tuh kita harus ganti. Karena gue pernah nggak dibayar di logistik karena barang etalase yang udah pecah. lapuk, kesenggol dikit pecah, gue tetap ganti rugi. Wah, jadi tanggung jawabnya 100% di kita ya, beda sama orang yang kerja ya. Betul. Jadi usaha itu sebenarnya enak, cuman tanggung jawabnya besar. Kita harus bisa kita harus bisa komunikasi. Memanage juga ini orang biar aman gimana sih? Iya, kita harus bisa komunikasi, memanajemen, memanage keuangan, dan ya kita bisa merawat usaha kita sendiri lah. Iya. Gua ngomongin merawat nih, lu kan kayak logistik ya, antar barang gitu ya. Lu yang membuat si customer percaya sama lu, marketnya apa sih? Misalnya gue bakal bawa barang lu secara aman tuh gimana caranya gitu? Apa di mobil lu diapain gitu, gimana sih? Kalau mobil gue kan
ada pagar, ada dua tipe nih bang. Ada yang three way, sama yang ada pagarnya itu kayak bawa kambing itu. Iya gue tahu. Khususin buat pindahan doang bang. Nggak buat kambing-kambingan gitu. Nah dengan yang mobil gua ada yang kerangka, ada yang three way kan bisa kebuka semua. Iya gue tahu. Terus yang kerangka ini gua ada fasilitas tuh kayak troli, terus gua terpal gua yang berkualitas, tali gua panjang, kenek gua banyak. Oh jadi lu ikut pakai kenek juga, bawa kenek juga? Bawa kenek gua banyak. Misalkan ada customer minta bang, keneknya 3 ya, gua bisa nyediain. Oh bang, saya butuh unit truk, saya bisa nyediain. Oh lu ada channel truk juga? Ada, teman-teman gua luas bang. Karena jaringan lu udah luas ternyata sekarang. Iya, sampai Puso juga gua ada. Oh Puso sebenarnya ada. Tapi ya gitu, Puso kebanyakan nggak hari tertentu aja. Karena ya momen-momen tertentu aja sih, karena partai besar juga kali ya. Jam keluar dia kan diatur sama jalan juga ya. Iya, gua ngerti. Ya begitu intinya. Jadi gua bisa pertama gua komunikasi sama customer tuh baik. Yang bikin orang nyaman itu komunikasi gua sama customer tuh baik. Terus apa lagi ya? Gua nggak neko-neko, misalkan orang naruh barang teledor, gua bilangin mbak nih HP-nya takutnya hilang. Itu bentuk lu perhatian sama customer ya? Iya, terus ya, orang dengan negosiasi, misalkan orang cuma punya hanya cepet, udah gua oke. Lu gasin aja. Bahkan ada pernah orang customer yang utang, gua kasih nggak dibayar tapi dah gua losin aja. Dari situ kita banyak kepercayaan lah dan kenyamanan juga sih. Iya, kita bisa sistem bayar bulanan, sistem ya gitu. Ya itu menurut gue ya bentuk lu servis sama pelanggan, yang mana ya untuk menjaga kepercayaan ya pelanggan tuh tetap ke lu gitu tuh. Nah dengan servis gue tuh dengan terutama waktu. Time ya. Waktu gue ready itu 24 jam. 24 jam. Nah orang minta jam 12 malam, jam 4 subuh, jam lu gas aja. Gue siap. Kalau orang-orang gue siap. 24 jam istirahat lu kapan gitu? Ya pas nggak ada orderan. Lu nggak ada orderan. Iya. Pasti ada ada kalanya sepi. Ada kalanya sepi ya. Ada kalanya sepi. Kalau misalkan orang customer kan kayak pindahan-pindahan gitu kan, pasti ada yang kerja pabrik, kerja yang lembur. Nah kayak hari ini aja saya ada jam 11 malam. Bentar lagi. Jam 11 malam itu aja apa ya namanya ya? Saya dia minta connect, gimana pun meskipun connect saya sakit ataupun nggak daerah-daerah yang dekat nggak ada, saya bisa kontakin teman-teman lainnya. Yang bukan pengalaman connect, justru saya pernah ngajak. Lu gas aja lu, ajak itu orang. Gua gas aja. Sampai dia mau gimana? Kan tuh dia nggak ada pengalaman nih. Lu kenaikin gua dong. Nah bisa mau tuh gimana tuh? Apa tuh? Iya kan dia nggak ada pengalaman connect tuh. Nggak, gua ajak aja, ayo ikut gua. Mau teman-teman gua, teman gua banyak. Gua aja nggak pernah nongkrong tapi karena lu sibuk juga gitu kan. Iya, dengan apa? Dengan gua komunikasi, tetap gua sama temen tuh komunikasi. Tapi nggak pernah nongkrong. Ya di zaman sekarang kan komunikasi nggak secara harus lu face to face langsung. Ya WhatsApp pun bisa kan? Iya WhatsApp gitu. Komunikasi gua alhamdulillah lancar. Yang penting lu harus tetap WhatsAppan, jalin komunikasi aja. Iya. Karena ya link ya teman pun link juga. Nah dari teman-teman gitu tuh kayak maksud dosen gua bang S2. Oh dosen S2? Dosen S2 gua. Dosen S2 lu kenapa sampai pindahan usaha kafe dia. Oh dia punya usaha kafe. Iya. Itu pakai jasa gua, terus kayak guru-guru S1 gua juga merekomendasiin jasa angkut gua ke teman-temannya. Ya karena komunikasi itu. Bentuk maksudnya dosen lu aja ngedukung usaha lu, jadi suatu kebanggaan buat lu ya? Iya, itu dari dosen, dari teman kampus gua, dari orang terdekat itu mereka ngebantu lu juga ya? Rekomendasiin lu ya? Iya, dari rekomendasi itu gua sampai sekarang pun ya gitu, kadang sampai numpuk gua bang, sampai kewalahan ya? Iya, gua dari marketplace pun
orderan gua kadang-kadang bisa lebih jadi. Terus pemasukan gua bukan dari logistik gua doang, kadang dari vendor-vendor lain ngasih ke gua masuk. Gua terima berapapun itu gua ambil. Gas aja ya. Gua ambil duitnya. Kalau ngomongin minimal order per hari, berapa order yang lu ambil minimal lu ya? Tergantung, misalkan kayak pindahan nih jam 7 7 pagi tag gitu. pagi, jaraknya dekat, jam 10 gua ambil, bisa kalau yang dekat-dekat gua bisa 5. Oh, sehari 5? Iya. Wow, tuh informasi. Yang jauh-jauh gua bisa 3 karena gua melihat waktunya juga. Waktu dan keadaan di lapangan ya. Iya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di lapangan gitu kan. Iya, tapi gua kan karena banyaknya vendor-vendor yang gua ajarin itu, jaringan yang gua ajarin itu, mereka bisa nge-handle orderan gua juga. Iya, dari situ. Wah, keren banget ternyata dunia usaha logistik pengiriman barang tuh lebih menantang juga ya. Tapi kan gua bukan dari logistik doang, Bang. Dari usaha-usaha lain, melatih mental, ketemu banyak orang, dengan yang pengalaman gua itu mulailah tumbuh usaha logistik. Nah, usaha logistik itu tinggal ngelanjutin usaha yang terdahulu. Iya, men. Usaha logistik itu sebenarnya butuh mental loh, Bang. Oh, mentalnya besar. Iya, lo bayangin orang bilang, "Bang, apa dulu nih yang diangkat?" Kalau kita nggak tahu, orang bingung. ngomong, "Ini abang baru ya." Besok dia nggak pakai lagi. Kita harus bisa ngerti mental. Oh iya Pak, yang gede-gede dulu barangnya. Langsung lu. Berarti lu harus dilatih untuk bisa mengambil keputusan secara spontan ya. Iya, terus dengan cara kita ngomong yang gede-gede dulu, oh ya Mas, yang kayak kulkas lemari dulu, iya Pak, yang kayak gitu. Nah, dia kan nyebutin tuh yang gede-gede di apa, nah baru kita nyusun. Nah, itu juga. Sebenarnya kalau kita nggak bisa nyusun, kelihatan banget lu anak barunya. Iya, kita kelihatan banget nyusunnya mulai dari yang gede, yang sedang, yang kecil kita masukin. Ternyata logistiknya yang gede dulu, baru yang kecil. Iya, terus kita cara ngikat talinya, kita grogi, kelihatan banget ya. Nariknya barang pecah kita tanggung jawab dong. Salahin. Jadi kita harus bisa menata, mengikat juga itu ya. Iya, bisa menjaga barang orang. Menjaga barang orang. Menjaga barang orang itu. Wow, ternyata dari yang kita lihat enak, tanggung jawabnya besar ya. Iya. Ada tantangan ya, challenge juga tuh ya. Iya, wah kalau kita nggak bisa ngikatnya kurang kencang tuh barang orang ada yang jatuh. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu Bang? Pernah. Yang jatuh tuh pernah kayak. Wah, itu pahitnya berarti pernah ngalamin. Kayak kursi-kursi itu, terus apa lagi? Kayak bantal tuh. Oh, bantal jatuh kenapa ya? Bantal jatuh kali Bang? Iya, karena apa ya? Kurangnya diikat lah intinya. Kurang diikat. Barang juga bisa, barang-barang peretelan kayak barang-barang kecil lah intinya. Itu pernah jatuh tuh kayak namanya. Hilang? Enggak hilang. Hilang mah enggak, paling kalau hilang sekalipun kita ganti barang-barang. Hilang sekalipun diganti. Wah, keren banget nih buat teman-teman nanti yang nonton. Nih Bang Juliet nih kalau butuh jasa angkut barang nih, tanggung jawabnya oke, terpercaya nih. Kalau hilang bisa diganti. Keren. Oke. Wah. Tapi dengan Armada 2 ini lu masih kewalahan sama orderannya apa gimana Bang? Kewalahan mah. Masih tetap kewalahan tetap. Karena ya itu kita banyak channel ya. Banyak teman-teman yang di dunia kita sendiri. Jadi kita kasih ke dia kadang dari mereka banyak itu feedback dapat. Jadi pas kita lagi sepi dia ngasih gitu. Apa yang lu keluarkan pasti berbayar balik apa yang lu dapat gitu ya. Betul. Terus kadang dia ngasih ke gua gocap ya, pokoknya gua berapapun hasilnya gua terima. Pemberian dia pasti gua terima. Hargai ya. Iya, gua terima. Wah, keren. Salut sih gua sama lu. Kita umurnya sama ya Bang ya? Iya. Dengan keren sih. Mudah-mudahan gue bisa ngerasain menjadi seorang wirausahawan ya. Ini juga YouTuber juga mantep ini. Semoga ramai Bang. Thank you banget udah ngedoainnya. Ini masih berjalan sih, masih menata ruang studio. Dan juga mau sih bikin konsep sih buat podcastnya seperti apa. Tapi masih gue bicarain sama tim sih. Semoga bisa dipikirin ke depannya. Thank you. Mungkin ada saran Bang untuk yang tema podcast ini Bang? Itu mah nanti kalian pikirin. Wah, siap, thank you banget. Gue pasti bakal pikirin sih. Karena ketuanya sih Bang Nas nih, keren banget nih idenya nih.
teman abang tuh, Iya. yang referensiin abang buat panggil ke sini. Gua yang diajak suruh ngobrol nih, keren-keren. Iya. Mantap. Oke, udah tutup. Oke deh, mungkin segitu aja nih. Berhubung udah malam juga nih, bentar lagi si abang lihatnya mau gas juga nih ya bang, jam 11. Ini mah karena lama nyusunnya aja kan. Iya, karena kan udah lama nggak syuting tentang podcast. Gua thank you banget nih sama lu bang, tos dulu bang. Wah keren udah nyempetin waktu buat dateng. Mungkin segitu aja teman-teman sobat Oke. sobat project podcast nih, segitu aja yang bisa gua bagi, yang bisa gua kulik Siap. dari Bang Junet, rekannya tim gua, Bang Nas, informasi tentang dunia. Ini edisi wirausahawan seorang apa tadi? Jasa angkut logistik. Jasa angkut logistik ya. Thank you banget ternyata. Pengiriman barang. Pengiriman barang nanti bisa cantumin, ntar gue cantumin WhatsAppnya, informasinya lebih lanjut nanti via WhatsApp aja. WhatsApp mah nggak usah lah. Mungkin apa tuh? Ada marketplace-nya? Ada ntar fanspage gua aja. Ya itu ntar ada fanspage-nya. Ntar ada editor yang bakal nyantumin sih. Thank you banget. Siap. Kata-kata terakhir dari Sobat Project, terus melangkah menjadi manusia yang lebih baik. Thank you. Selamat malam. Bye bye.